Pria dan wanita itu tentu dua-duanya bisa setia, tapi kesetiaan mereka itu caranya berbeda. Lalu, perbedaannya di mana? Pertama, kita akan bahas tentang kesetiaan bagi para wanita. Lalu setelah itu baru tentang kesetiaan bagi para pria. Ada yang perlu kita pahami dari kesetiaan para wanita, yaitu wanita itu setia terhadap perasaannya. Dan seringnya para pria itu menyepelekan kesetiaan yang seperti ini. Contohnya, ketika seorang wanita benar-benar cinta kepada pasangannya, itu kesetiaannya bisa benar-benar luar biasa loh. Dan dia akan tetap setia selama dia masih cinta dengan pasangannya. Selama perasaannya itu masih ada. Dan selama perasaannya itu masih ada, seorang wanita bisa mengorbankan segalanya. Mengesampingkan logikanya, mengesampingkan egonya, mengesampingkan agamanya, mengesampingkan keluarganya, berbohong untukmu, mencuri untukmu, dan sebagainya. Kalau mau kita bikin lebih dramatis, jika wanita sudah jatuh cinta, dia akan menerjang badai, melewati 7 samudra dan mendaki gunung tertinggi untukmu. Atau biasa kita sebut bucin tolol. Jadi, jika ada seorang wanita yang memang sudah jatuh cinta sama kamu, jangan heran jika dia melakukan berbagai macam hal yang luar biasa atau bahkan hal yang gila untukmu. Jadi sekali lagi, jangan heran dan jangan kaget ketika kamu melihat seorang wanita, dia bisa sangat setia dengan pasangannya atau sangat bucin tolol kepada pasangannya. Tapi kembali lagi, ingat yang saya bilang tadi, wanita itu setia terhadap perasaannya. Yang berarti ketika cinta atau ketertarikan ini mulai menurun atau berubah atau bahkan hilang, maka kesetiaannya juga akan hilang. Maka dari itu, jika kamu sedang memiliki pasangan wanita dan kamu masih ingin bersama dia dan menikmati kasih sayangnya, maka kamu harus terus dan tetap menjaga cinta dan ketertarikan dia terhadapmu. Dan jika kamu berhasil, selamat. Tapi saya harap jangan buat main-main aja. Kalau sudah sejauh itu, harusnya kamu nikahin. Lalu, gimana dengan kesetiaan para pria? Hal yang harus kita ketahui tentang kesetiaan para pria, yang juga seringnya tidak diapresiasi oleh para wanita, adalah para pria itu setia terhadap tugas, tanggung jawab, dan kehormatan mereka. Yang bisa diartikan bahwa bagi para pria, bentuk tertinggi sebuah kesetiaan yang bisa dia berikan terhadap pasangannya itu adalah pemenuhan tugas terhadap tanggung jawab dan kehormatannya. Dan tentunya konsep kesetiaan yang seperti ini itu sangat maskulin. Dan menurut saya sama sekali tidak feminim. Yang tentunya susah dipahami oleh para wanita. Maka dari itu para wanita jarang mengapresiasi jenis kesetiaan yang seperti ini. Karena terus terang saya pribadi itu belum pernah dengar ada wanita yang membahas tugasnya dan kewajibannya dalam hubungan terhadap pasangannya. Tapi tentu saja ada, cuman saya belum ketemu aja. Oke, lanjut ya. Yang berarti bagi para pria, perasaan itu tidak penting, tidak relevan. Karena bagi para pria, mereka akan selalu berusaha untuk memenuhi tugas dan kewajibannya terhadap pasangannya, tanpa pernah memperdulikan perasaannya. Contohnya, semisal seorang pria sudah berjanji bahwa dia akan melindungi wanitanya, dan ketika ada orang yang mengganggu wanitanya, anggaplah secara fisik, jika pria ini takut dan kabur, maka dia akan dicap oleh teman-teman atau lingkungannya yang cowok-cowok semua, bahwa dia itu pengkhianat, dia itu cupu, dia itu pengecut, dan dia tidak jantan. Dan tentunya sanksi sosial akan sangat berat. Dan hal ini udah terjadi selama ribuan tahun. Dan akhirnya membentuk mindset para pria dengan jenis kesetiaan yang seperti ini. Oke, kembali lagi. Yang berarti ketika seorang pria sudah berjanji atau bersumpah sekali aja, maka dia akan terikat oleh janji dan sumpahnya selamanya. Dan disinilah miskomunikasi sering terjadi.
Para pria menganggap bahwa selama dia memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, maka dia tidak perlu melakukan hal lain. Contohnya, seorang pria merasa tanggung jawabnya itu jemput pasangannya, ngantar pasangannya kerja, menyisihkan sedikit gajinya untuk jajan pasangannya, atau melindungi dia ketika dia didekati oleh pria lain. Maka dia akan merasa bahwa ketika dia sudah melakukan itu semua, dia tidak perlu melakukan hal-hal lain yang tidak kamu minta. Bahasa simpelnya sih, nggak ada inisiatif. Ya, contohnya, dia nggak akan bukain pintu mobil buat kamu, dia nggak akan masangin kamu helm, dia nggak akan gandeng kamu nyebrang jalan, dan sebagainya. Jadi ketika kamu, para wanita, menemukan bahwa pasanganmu kayak gini, jangan overthink dulu, dan mikir bahwa dia tidak sayang sama kamu. Kalau kamu penasaran, setidaknya coba kamu komunikasikan dulu, dan tentunya gunakan bahasa yang enak dan lembut. Oke, kalau kita pikir-pikir nih, menurut kalian lebih setia yang mana? Wanita yang siap melakukan segalanya, tapi ketika rasa cinta itu hilang, dia akan pergi, atau seorang laki-laki yang hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tapi dia tidak akan pergi. Meski cinta dan perasaannya sudah hilang dan habis untukmu. Kalau menurut saya, karena memang pria dan wanita itu berbeda, maka kita semua harus bisa saling memahami, baik itu memahami diri kita atau memahami pasangan kita. Kalau kita sudah bisa saling memahami, saya yakin hubungan kita akan harmonis dan memuaskan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Saya harap kalian semua yang suka dengan konten saya segera lihat semuanya, karena kedepannya saya akan masuk ke ilmu-ilmu yang lebih advance. Terima kasih.